termasuk anak-anak Tuhan yang mungkin masih awam, belum terlalu mengenal, belum terlalu dalam tahu Injil, ya melalui media sosial ini kan mereka ada di seluruh dunia, kan mereka bisa dengar. Tidak mungkin lah saya ada di belahan Indonesia Timur saya bisa pergi ke seluruh dunia. Ya lewat lewat sosial media lah menjangkau semua orang. Iya, karena ada kemarin kami dengar padahal dia seorang ini ya, Romo ya Kak Luvina. Romo apa pastor? Yang mengatakan pastor sama bahwa aja. iya, yang kita memberitakan Injil seperti ini dikatakan itu murahan sekali gitu ya. Jadi itu baju sandungan gitu. Loh, bagaimana orang lain bisa mendengar firman Tuhan kalau dia nggak mendengar dari pemberitaan apologet seperti ini? Dibilang seperti ini murahan. Padahal Tuhan Yesus saja percaya kalau kita tidak memberitahukan firman Tuhan bilang. Bagaimana orang bisa percaya kalau kita cuma diam-diam tidak memberitahukan? terus Tuhan Yesus saja dia datang berkumpulnya sama pendosa loh. Apakah dengan begitu dia mau mengatakan Tuhan Yesus itu murahan? Tuhan Yesus itu datang menjumpai perempuan Samaria yang berdosa loh, 5 suaminya. Bahkan perempuan Samaria itu dia tidak berani keluar selain siang hari ketika orang lagi tidak ada yang keluar. Dia datang loh, Tuhan Yesus datang menjumpai perempuan itu. Berarti Tuhan Yesus itu murahan. Jadi Tuhan Yesus itu menyatakan ya firman Tuhan di sini tertulis baik atau tidak baik waktunya beritakanlah Injil. Jadi di mana-mana kita berada kita harus memperkatakan firman Tuhan, itu firman Tuhan loh. Baik atau tidak baik waktunya ya, baik atau tidak baik gitu ya. Ada firman Tuhan di 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya. Jadi ini media sosial itu kita gunakan untuk memberitakan firman. Kalau ada yang memplesetkan firman Tuhan, seperti tadi pertanyaannya, Yesus itu begini, dah kita tegur, kita nasihatin, oh bukan seperti ini artinya. Jadi itulah firman Tuhan kita jalankan, baik atau tidak baik waktunya, beritakanlah firman. Tapi malah ada yang mengatakan kita katanya memberitakan Injil dengan cara murahan. Aduh, itulah jadi batu sandungan. Ya, untuk pastor yang berkomentar seperti itu, terus cara mahalnya itu gimana? Diam-diam aja datang ke gereja, duduk diam, dengar, pulang, selesai. Itu ya cara mahal. Aduh. Ya, sebelum Bapak berkomentar tanya Tuhan dulu ya Bapak pastor. Ya, Bapak pastor sebelum berkomentar di sosial media begitu, sebaiknya Bapak pastor berdoa dulu, tanya Tuhan ya. Gimana Tuhan cara memberitakan Injil ke dunia? Apakah Bapak pastor sendiri sekeliling dunia ya? Iya, karena dia bilang yang berapologet itu, yang memberitakan Injil seperti yang kami lakukan ini adalah murahan. Kan lucu. Jadi batu sandungan seorang jadinya. Pemimpin agama loh yang mengaku sebagai Kristen ini yang berbicara ini bukan orang non Kristen tapi yang ngaku Kristen, pemimpin agama pula. Kalau yang masih jemaat ya kita masih bisa maklumi. Ini pemimpin agama loh. Karena kalau kita nggak counter tuduhan-tuduhan orang terhadap Alkitab yang dipelesetkan firman Tuhan seperti yang dipelintir Sinandar, Juma atau orang-orang lainnya, ya makin banyak orang disesatkan. Iya, kita kan punya hak, kita mempunyai hak untuk mengcounter itu. Karena itu hak kita sebagai anak Tuhan. Karena apologet itu juga ada perintahnya di 1 Petrus 3:15 bahwa kita harus berapologet. Apologet itu sudah ditulis di dalam Alkitab bahwa kita harus mempertanggungjawabkan iman kita ketika kita ditanyakan. Itu hak kita untuk menjawab. Nah, ketika kita ditanya kita tidak tahu menjawab, terus mereka yang tahu Alkitab, mereka balik nginjilin kita. Ya sudah, mereka bodoh-bodohin kita, terus sudah jemaat yang sama sekali awam tidak pernah baca Alkitab, akhirnya ngikutin. Jemaat awam yang tidak oh Tuhan Yesus itu ternyata begini-begini benar tuh apa yang dikatakan si Juma, si Nandar. Akhirnya mereka bisa murtad gitu. Murtad dari Tuhan Yesus. Ya, selamat malam Joyren. Makasih semuanya. Suaranya kecil. Dengar ya? Dengar. Buka kamera. Iya, dengar. Sebentar ya, saya buka kamera. Oke. Tadi saya sangat
Oke, jelas ya. Pak. Jelas. Oke, saya dari Malaysia. Tuh, Iya, selamat malam Malaysia. selamat malam ya, sahabat. Saya sangat tertarik tadi dengan kata-kata orang Kristen yang berkata bahwa kita memberitakan Injil itu di dalam media itu seolah-olahnya itu adalah hanya Murahan. Murahan. Bagaimana tadi? Dia bilang kita penginjil di sosial media ini murahan, dia bilang. Jangan dengan cara murahan gitu. Bukan murahan, itu sebenarnya itu salah. Kita boleh katakan berita itu adalah salah kalau kita katakan kita murahan. Sebab apa? Itu adalah kesempatan menyampaikan firman Tuhan dan amanat agung yang kita harus sampaikan kepada setiap pelosok dunia itu, sehingga apa yang sudah diamanatkan agung itu adalah kita harus menyampaikan firman Tuhan kepada semua bangsa di dunia. Salah atau tidak salah, kenyataan kita itu adalah untuk menyampaikan firman Tuhan, itu yang jelas. Cukup. Kapanpun, dimanapun kita berada. Memang Ya, sosial media ini kita harus, anak Tuhan harus masuk. Kalau anak Tuhan tidak masuk ke sosial media, akhirnya iblis yang menguasai sosial media ini dan akan mempengaruhi anak-anak Tuhan. Jadinya anak-anak Tuhan di sosial media itu bukannya memberkati orang lain, tapi mengajar orang lain untuk berbuat dosa. Banyak kan, karena adanya anak-anak Tuhan memberitakan Injil, mengajarkan kebenaran, jadi terkonterlah anak Tuhan yang lain. Ini yang mengatakan bahwa penginjilan yang kami lakukan ini murahan. Itu. Saya sangka Allah juga So, Itu dari mana? ciptaannya yang saling Itu menolong pastor itu. penciptanya, padahal manusia diciptakan oleh pencipta yang sama. jadi di Untuk para di captionnya ini jangan stop debat agama di sosmed. Jangan mewartakan, Dengan mewartakan Itu Yesus karena Malaysia jangan pelayanan di dalam online. Malaysia juga menyokong pelayanan online saudara-saudaraku yang ada khususnya dalam layar pada hari ini. Di Malaysia juga beribu orang akan lihat. Dalam masa sekarang ini kita 1.400 sehingga beribu beratus orang akan lihat. So, teruskan pelayanan. Kita tak perlu kalau di Malaysia kata kita tidak perlu peduli orang yang akan berkata sesuatu yang sepatutnya kita sudah lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Karena kita amanat Perkataan yang agung tidak itu benar ya yang Pak. Ya, tidak peduli dengan orang yang berkata tidak benar, karena firman Tuhan berkata, jadikanlah semua bangsa muridku, beritakanlah Injil, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, jadi kita mau dengar kata Tuhan, apa kata pastor? Semangat anak-anak Tuhan. amin, amin. Pastor itu Ya. ataupun kenyataan kepada siapa orang pun yang kenyataan itu dia adalah manusia biasa juga. Tetapi Yes. kita yang percaya bahwa apabila kita berkata benar, itulah benar. Apabila kita menyampaikan apa kata Yesus, itulah benar. Apa kita berkata kepada apa kebenaran tentang Alkitab, itulah benar. Jadi jangan kita Amin, amin. apa yang orang kata, karena apa yang orang manusia kata itu hanyalah orang yang berkata itu pribadi dia. Tetapi apa yang kita katakan berdasarkan firman Tuhan, itulah kenyataan. Nah, Amin, amin. itu dalam bahasa Malaysia. Jadi saya harus jelaskan itu benda. Sebab saya mohon supaya orang-orang yang ada di Malaysia, orang yang mendengar layar ini harus mengerti bahwa kita hanya memberitakan firman Tuhan, bukan memberitakan perkara-perkara yang tidak wajar, tapi kita hanya memberitakan firman Tuhan supaya setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan mengerti akan firman Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Itu yang nyata. Oke, Amin, amin. sahabatku. Ya, terima kasih Bang Coy. Saya Ya, ingat firman Tuhan. Ya, ingat firman Tuhan. Malaysia. Pak Joy, Saya menjadi pelayan buat Tuhan di dukungannya, Malaysia Tuhan memberkati. sebagai pelayan, dan saya menyokong penuh pelayanan saudara, dan itu yang terbaik bagi saya. Karena apabila Amin, amin. layar ini sangat memberkati seluruh dunia, bukan hanya di Amin. Indonesia yang mempunyai 200 lebih ribu penduduk, di Malaysia mempunyai 30 lebih kurang 400 juta penduduk, tetapi seluruh Sabah dan Sarawak sangat diberkati. Walaupun Amin, yang amin. lainnya Amin. mungkin Puji nama beberapa Tuhan. ribu, tapi sangat Yesus diberkati dahsyat. seluruh dunia. Haleluya. Ya, jelas. Iya, karena yang menonton juga bukan hanya dari Indonesia, tapi dari luar negeri yang mendengarkan firman Tuhan yang kita sharekan di sini ya. Haleluya, terpujilah Tuhan Yesus.
Jadi mohon maaf ya, nggak boleh karena Ya, makasih. karena memang mungkin Joy. mereka tidak tahu caranya memberitakan Injil di sosial media kali, jadi larang nggak boleh. Padahal ada firman Tuhan ya, itu di 2 Timotius 4 ayat 2. 2 Timotius 4 ayat 2. Baik atau tidak baik waktunya, beritakanlah firman Tuhan. Haleluya.